Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada, ya nulisnya kuno bapakku, cek ketok anake ngono lho. Pinter Paulus itu. Maksudnya ngene, aku akan minta kepada Allah. Cuma Paulus pinter nulisnya bapakku ngono ya. Cek ketok anake nulis ngomong gitu loh. Nah, segera mengirim seseorang penolong. Artinya penolong ini, penolong terakhir disebut dengan parakletos dalam bahasa Ibraninya, itu adalah nabi penutup. Parakletos itu artinya nabi penutup. Parakletos nabi dalam penutup, bahasa coy. Ibrani. Diganti karena Bahasa Ibrani seseorang. katanya. Terus diplesetkan. Kalau ditanya ini siapa? Roh Kudus. Itu nggak dia ya. Mari kita lihat konspirasi bangun tidur ala Ustadz Bangun Samudra ini. Yang pertama, dia mengatakan bahwa Paulus itu menulis Yohanes 14 ayat 16 ya. Paulus menuliskan mengganti sebutan ketika Yesus bilang aku akan minta kepada Bapa. Jadi dia bilang bahwa itu seharusnya aslinya aku akan minta kepada Allah. Diganti sama Paulus dengan sebutan Bapa katanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan bahwa parakletos itu adalah istilah Ibrani, ya, bahasa Ibrani yang berarti nabi penutup. Ya, parakletos adalah istilah Ibrani yang berarti nabi penutup. Ini adalah bentuk halusinasi, ngawur, kacau, berantakan, ya. Karena bahasa atau istilah parakletos itu adalah istilah Yunani, bukan Ibrani. Ini adalah satu istilah yang artinya adalah advocate atau helper, atau dalam bahasa lain disebutkan comforter, ya, penolong, ya, penghibur. Nah, di dalam kekristenan jelas ini adalah merujuk kepada Roh Kudus, ya. Nah, kalau dia mengatakan bahwa ini seorang penolong yang lain atau parakletos ini artinya nabi penutup, ini adalah sebuah kengawuran karena di ayat 16 ya. Ini kan perkataan Yesus, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Pneuma, ya. Pneuma itu bahasa Yunani untuk roh, spirit, ya. Jadi bagaimana mungkin ini adalah nabi penutup, ya. Ini adalah kengawuran yang tiba-tiba muncul tiba-tiba begitu, ya. Nah, ini adalah satu hal yang, ya, Roh Kudus itu menyertai para murid selama-lamanya karena dia spirit, ya, karena dia roh. Nah, bagaimana Muhammad menyertai orang selama-lamanya? Karena enggak, kan begitu, ya. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa Pauluslah yang mengganti Allah itu dengan sebutan Bapa. Ini halusinasi juga, ya. Bagaimana caranya Paulus mengganti Allah dengan sebutan Bapa, ya. Anyway, teman-teman, di sebelah kanan ini adalah foto dari Papirus 66 yang ditemukan dalam kumpulan Papirus Bodmer namanya, ya. Jadi dibeli oleh seorang bernama Martin Bodmer tahun 1952 di Mesir kalau saya nggak salah. Nah, ini adalah tulisan atau naskah paling tua. Jadi ini adalah manuskrip tertua yang kita punya sekarang ini, yang salah satu bagian dalamnya itu ada Yohanes pasal 14 ayat 16 tadi. Dan itu memang tertulis Bapa, ya, ton patera, itu bahasa Yunaninya. Dan tidak ada varian teks yang lain atau manuskrip yang lain yang memakai istilah Allah yang dikatakan oleh Ustadz Bangun Samudra tadi, ya. Jadi dari awal, manuskrip paling awal yang kita dapat dan manuskrip yang lain tidak ada perbedaan. Semuanya berisikan Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa. Nah, perhatikan baik-baik. Kepenulisan Injil Yohanes itu jauh berbeda dengan gaya kepenulisan Paulus. Sehingga, ya memang jelas ini yang tulis Yohanes, bukan Paulus. Dan bukankah Ustadz Bangun Samudra sendiri yang mengklaim bahwa Paulus itu hidup 300 tahun sesudah Yesus? Kitab Yohanes, penyelesaian atau ditulis, orang bilang paling akhir itu tahun 90 juga. Jadi jelas-jelas ya bagaimana caranya Paulus merevisi kata Bapa dengan merevisi kata Allah dengan Bapa. Ya, itu adalah kengawuran yang hakiki, ya, Ustadz Bangun Samudra. Jadi ya itulah komedi-komedi yang ngelantur, ya, ketika dia mengatakan nabi penutup atau Muhammad itu disebut oleh Yesus tapi diubah oleh Paulus. Ini adalah bentuk kengawuran yang parah dan hancur sekali, ya. Ya, saya cuma bingung aja kenapa ya mereka haus banget pengakuan dari orang Kristen, ya. Jadi kelihatan
haus pengakuan ya. Sangat ingin diakui sampai gitu amat ya. Sayang sekali ya, sayang sekali.